Selamat berjumpa kembali bersama pembelajaran daring SMA Negeri 2 Tenggarong Seberang. Bersama saya, Saiful Fikri, kembali kita bersama-sama mempelajari materi matematika wajib yang ada di kelas 10. Kali ini kita sudah sampai pada sistem persamaan linear 3 variabel dengan metode campuran. Di sini maksudnya kita gunakan kedua metode yaitu metode eliminasi dan metode substitusi. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita mulai, seperti biasa saya doakan semoga pada saat ini kalian semua dalam keadaan sehat, baik sehat jasmani maupun sehat rohani. Dan yang kedua, mari sama-sama kita luruskan niat kita. Semoga Allah memberikan kita pemahaman dalam pembelajaran kita kali ini. Metode campuran ini merupakan kelanjutan dari metode substitusi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Sehingga pada saat ini metode ini akan menjadi sangat mudah bagi yang sudah mempelajari dengan baik apa yang sudah kita bahas bersama-sama, yaitu metode substitusi. Dan juga metode ini akan menjadi agak susah untuk dipahami atau dengan sedikit bersusah payah apabila masalah substitusi belum dikuasai dengan baik. Metode campuran ini sebenarnya sangat simpel, sangat praktis, sangat mudah. Kita perlu menggunakan 2 langkah saja. Yang pertama, gunakan eliminasi. Eliminasi ini digunakan untuk merubah dari 3 variabel menjadi 2 variabel. Sehingga dari 3 variabel menjadi 2 variabel. Apabila ini sudah kita dapatkan, maka baru kita gunakan metode yang kedua, yaitu substitusi yang sudah kita bahas. Sehingga dari sini nanti kita akan dapatkan himpunan penyelesaian. Jadi sebenarnya metode gabungan ini sangat mudah, apalagi bagi yang merasa substitusi ini belum begitu menguasai. Kita ambil contoh, tentukan HP dari SPLTV di bawah ini dengan metode gabungan. Jadi yang pertama kita akan menggunakan eliminasi. Untuk eliminasi, rambu-rambunya hampir sama dengan substitusi. Dari ketiga persamaan, kita cari mana yang lebih mudah. Yang pertama, diusahakan yang positif, atau kalau tidak ada bisa positif negatif. Dan yang kedua, koefisiennya dicari yang bilangannya nilainya terkecil. Maka dari sini kalau kita lihat X, ini koefisiennya 137, Y 2, min 2, 1, min 6, dan Z ini 1, negatif 2, negatif 3. Nah, jadi di sini kita akan mulai dengan mengeliminasi Z. Kenapa? Karena lebih mudah. Yang pertama kita ambil 1 dan 2. 1 dan 2 kita eliminasi Z. Ini persamaan 1 dan 2. Kalau kita mengeliminasi Z, maka syaratnya adalah koefisiennya harus sama. Apabila tidak sama, maka harus kita samakan dengan cara mengalihkan dengan faktor kedua koefisien. Maka di sini ada 1 dan 2, sehingga faktornya adalah 2. Maksudnya ini 1 dikali 2, yang 2 ini dikali 1, sehingga didapatkan koefisien yang sama. Yang persamaan pertama kita kali 2, yang persamaan yang kedua kita kalikan 1. Nah, hasil dari sini
Persamaan 1 kita kalikan 2, maka hasilnya adalah 2x kurang 4 ditambah 2z sama dengan 12. Di 6 ini kali 2, 1z kali 2, 2z, dan seterusnya. Untuk yang persamaan kedua tetap. Nah, selanjutnya kita lihat pada tandanya. Jadi kalau tandanya ini berlawanan atau berbeda, maka nanti dijumlah supaya 0. Kalau tandanya sama, maka dikurang. Jadi itu saja. Nah, karena dalam masalah ini tandanya berbeda, maka kita sekali lagi kenapa kita jumlah? Supaya variabel z ini nilainya 0. Boleh Pak dikurang? Boleh. Selesainya kapan? Nah, ini yang jadi masalah. Berapakah hasilnya? 2 tambah 3, 5. Negatif 4 ditambah 1, negatif 3. Y, Z-nya 0. 12 tambah 4, 12 ditambah 4, 16. Maka ini persamaan 4. Jadi seperti pada substitusi, eliminasi juga ada persamaan 4, 5, dan seterusnya. Setelah 1 dan 2, kita ambil 1 dan 3. Kita ambil persamaannya, persamaan 1 dan 3. Kita jumlahkan. Kenapa dijumlah? Kalian tahu jawabannya, karena tandanya berbeda, tidak sama. Setelah kita jumlah, dapatkan 8x, negatif 2y ditambah negatif 6y, hasilnya min 8y. Z-nya 0, 6 tambah 10, 16. Karena masing-masing kelipatan 8, maka kita sederhanakan dengan kita bagi 8. Maka hasilnya X dikurang Y sama dengan 2. Ini persamaan 5. Setelah kita dapatkan 4 dan 5, maka tinggal 2 variabel. Kalau tinggal 2 variabel, maka kita gunakan substitusi. Kita ambil persamaan 5. Ingat kenapa kita ambil persamaan 5? Karena lebih sederhana, yang akibatnya perhitungan menjadi lebih mudah. Kita mulai. X dikurang Y sama dengan 2, maka X sama dengan Y ditambah 2. Kenapa kita ambil X? Jelas, supaya hitungannya lebih mudah kita kerjakan. Nah, X sama dengan Y ditambah 2 ini adalah persamaan 6. Nah, persamaan 6 ini nanti kita akan masukkan ke dalam persamaan 4. Jadi kenapa sekarang kita ambil persamaan 4? Ini sudah kita bahas di metode substitusi. 5x dikurang 3y sama dengan 16, ini adalah persamaan 4. Untuk x sama dengan y ditambah 2, ini kita ambil dari persamaan 6. Maka semua variabel x kita ganti dengan y tambah 2. Maka sehingga 5 dikali y plus 2 dikurang 3y sama dengan 16. Kita kalikan 5y ditambah 10 dikurang 3y sama dengan 16. 5 dikurang 3y itu adalah 2y sama dengan 16, 10-nya negatif 10. Ya, paham ya? Ya, tidak ada masalah. Maka 2y sama dengan 6, y sama dengan 3. Nah, 1 sudah ketemu. Setelah ini baru kita ambil persamaan 6. X sama dengan Y ditambah 2. Untuk Y sama dengan 2, maka X sama dengan 3 ditambah 2. Y diganti 2. Sehingga didapatkan X sama dengan 5. Tinggal selangkah lagi yang berikutnya, ambil persamaan 1. Untuk X ditambah dengan 5 dan Y sama dengan 3, maka X diganti 5, dikurang 2Y, Y diganti 3, ditambah Z tetap sama dengan 6. 5 dikurang 6 ditambah Z sama dengan 6, tinggal ngalikan 2 kali 3. Lalu selanjutnya 5 kurang 6 ini kita hitung.
negatif 1 tambah Z sama dengan 6, Z sama dengan 6 tambah 1, Z sama dengan 7. Jadi HP sama dengan 5,3,7. Contoh yang pertama sudah selesai kita bahas bersama-sama. Sekali lagi mudah-mudahan sampai di sini kemudahan tetap ada pada diri kalian semuanya. Kita semua harus bersyukur bahwa masih kita diberi kesempatan untuk bersama-sama belajar. Masih banyak teman-teman kalian yang mungkin pada saat ini banyak kesibukan atau sakit sehingga belum sempat untuk mengikuti pembelajaran bersama-sama. Kita lanjutkan pada contoh yang terakhir atau contoh yang kedua. Kalau contoh pertama, tadi kita ambil 1, 3. Sekarang kita ambil yang lain, kita pertemukan persamaannya yang berbeda. Kita mulai. Nah, ini soalnya tentukan himpunan penyelesaian SPLTV dengan metode gabungan. Kalau kita lihat sekilas variabelnya, koefisiennya sangat-sangat indah sekali. Oke, yang pertama kalau tadi kita eliminasi Z yang pertama kali di soal 1, contoh 1, maka di contoh yang kedua ini kita eliminasi Y. Kita eliminasi Y. Kita ambil persamaan 1 dan 2. Perhatikan di Y, karena ini sudah sama koefisiennya dan tandanya sama, maka kita kurangkan. Untuk mengurangkan harap berhati-hati karena seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa fitrah kita ini untuk mengurangi itu sangat susah. Oke, mari kita kurangkan. 2X dikurang 1X adalah 1X. Y habis 0. Negatif 1Z dikurang 1Z hasilnya negatif 2Z. Sama dengan 2. Ini adalah persamaan 4. Nah, penulisan ini sengaja supaya kelihatannya rapi, jadi dibuat lurus masing-masing variabel. Setelah persamaan 4 kita dapatkan, kita ambil persamaan 2 dan 3. Kita eliminasi Y. Sehingga sekali lagi saya ingatkan kalau yang pertama itu Y, yang kedua kita wajib Y. Kalau yang lain boleh Pak, boleh. Jawabannya 1. Kapan ketemunya? Kalau kalian masih tidak percaya silahkan dicoba, nanti kalian hitung kembali ini, gantilah Y ini dengan X atau Z. Kita lanjut. Kita ambil persamaan 2 dan 3. 2 dan 3 maka kita lihat koefisiennya tidak sama, maka kita samakan. Maka kita kalikan yang atas dengan 2, yang bawah dengan 1 supaya sama, didapatkan hasil seperti ini. Yang bersamaan 1 menjadi 2X tambah 2Y tambah 2Y sama dengan 2, yang bawah tetap. Kali ini kita tambah. Kenapa kita tambah? Karena tandanya berbeda. 2X tambah 1X 3X. 2Z ditambah min 3Z sama dengan min Z sama dengan 6. Y-nya 0. Kita dapatkan persamaan 5. Kita sudah mendapatkan persamaan 4 dan 5. Ambil persamaan 4. Kenapa? Ini lebih mudah. Karena kita akan memakai X. X kurang 2Z sama dengan 2, maka X sama dengan 2Z ditambah 2. Sudah tahu kenapa di sini 2Z ya. Min 2X kita gusur ke sebelah kanan. Maka sekarang kita substitusikan persamaan 6 ke persamaan 5. Kita ambil persamaan 5, 3Z min 3X min Z sama dengan 6. Maka untuk X sama dengan 2Z plus 2, ini dari persamaan 6. Maka 3X, X diganti dengan 2Z tambah 2. Dikurang Z tetap, disama dengan 6 tetap. Kita kalikan 6Z min Z sama dengan 6. Nah, 3 kali 2 ini 6. Langsung kita gusur ke kanan menjadi negatif 6. Maka 5Z sama dengan 0. Z sama dengan 0. Setelah itu kita ambil persamaan 6. Kita naik lagi. Setelah dapat Z, karena tadi ini 5. Sekarang kita ambil yang 6.
X sama dengan 2Z tambah 2. Untuk Z sama dengan 0, maka X sama dengan 2 kali 0 tambah 2, X sama dengan 2. Sekarang kita ambil persamaan 2. Nah, ini karena ini lebih. Untuk X sama dengan 2 dan Z sama dengan 0, jadi maka kita substitusikan, kita gantikan X dengan 2, Z dengan 0, Y-nya tetap. Maka 2 tambah Y sama dengan 1, Y sama dengan 1 kurang 2. Maka didapatkan Y sama dengan negatif 1. Maka himpunan penyelesaian dari soal itu adalah 2, negatif 1, 0. Nah, saya rasa contoh 2 ini sudah mewakili dari ribuan contoh yang sama di dalam metode gabungan. Saatnya untuk pendalaman materi. Tentukan HP sistem persamaan berikut menggunakan metode gabungan. Soal yang pertama, soal yang kedua. Jadi saya rasa 2 soal ini aja cukup. Nomor 1, koefisiennya ini lumayan, walaupun lumayan tinggi tapi tetap bisa. Kalian bisa menggunakan mengeliminasi Z karena ini adalah paling kecil nilainya. Bisa juga menggunakan Y yang terakhir, yang X. Tapi X ini jangan dicoba, ini bilangannya terlalu besar nilainya. Yang nomor 2 ini sangat mudah sekali. Kalian harus tetap semangat belajar. Ini sudah berlanjut ke bab kedua. Sebentar lagi kita akan meninggalkan bab yang kedua menuju ke bab yang ketiga. Sekali lagi anak-anakku, tetaplah semangat. Jangan bosan-bosan. Jangan dihiraukan bisikan teman yang biasanya mencari teman untuk tidak belajar. Nah, di ujung pembelajaran kita kali ini, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kalian telah meluangkan waktu bersama. Walaupun ini terasa berat, tetapi karena sudah kita lakukan sekian lama, mudah-mudahan tiap hari makin terasa ringan kita lakukan bersama. Semoga kalian di rumah tetap sehat dan saya ucapkan selamat belajar.